Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan yang meliputi pengertian secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua, pentingnya pembelajaran pengantar kewirausahaan, dan yang ketiga, jenis kewirausahaan. Yang pertama, konsep kewirausahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep yang pertama. Wirausaha atau wira swasta itu menuntut kemampuan seseorang. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan atau usaha dalam menciptakan kegiatan-kegiatan usaha yang bersumber dari nalar, pikiran, serta pengalaman. Jadi, orang-orang yang punya konsep ingin menjadi wirausaha adalah orang-orang yang tidak pernah diam, tidak pernah menunggu, tetapi mencari dan melakukan dalam artian aktif, kreatif, dan inovatif. Konsep yang kedua, kewirausahaan atau kewiraswastaan adalah kemampuan untuk menciptakan. Dalam kondisi ini memerlukan kreativitas dan inovasi tingkat tinggi dan terjadi terus-menerus. Tuntutan seorang wirausahawan tidak berhenti untuk berpikir, berimajinasi, dan melakukan inovasi. Artinya, untuk melakukan itu, kita perlu berpikir bagaimana mengkondisikan barang atau produk yang ada menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang tinggi. Konsep yang ketiga, kewirausahaan itu memerlukan kreativitas, yang pada akhirnya kreativitas itu mampu memberikan kontribusi tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk banyak orang. Konsep yang keempat, ketika ingin menjadi wirausahawan, kita dipersiapkan untuk menjadi bos atau pemimpin, bukan menjadi bawahan, membuka lapangan pekerjaan, dan memiliki kemampuan kreatif dan inovatif yang tinggi untuk menciptakan ide dan peluang bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep kewirausahaan menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Peter Drucker. Ia berpendapat kewirausahaan adalah komponen untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang dimaksud sesuatu yang baru dan berbeda ialah kita menciptakan produk yang semenarik mungkin dan memiliki nilai guna yang tinggi, sehingga banyak dilirik oleh konsumen. Dalam kewirausahaan, sumber daya manusia merupakan modal tertinggi dan modal awal sebuah bangsa untuk menjadi makmur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pelajaran pengantar kewirausahaan. Yang pertama, agar kita mampu merubah paradigma yang telah dijelaskan tadi, mengganti pemikiran dari orang yang serba instan, biasa malas, dan biasa menunggu, menjadi orang yang ingin berusaha, kreatif, dan inovasi. Yang kedua, memotivasi untuk menjadi sukses, menjadi seorang pemimpin, dan mampu bersaing. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan serta skill dalam bersaing. Hal tersebut diperlukan dengan menggunakan 3M. Yang pertama, motivasi, mindset, dan making. Alasan mahasiswa sulit atau tidak mau memulai wirausaha dengan alasan yang pertama, tidak diajarkan, tidak memiliki pengalaman, dan tidak dirangsang untuk berusaha sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan dan budaya, dan anggapan keluarga anaknya ingin selalu menjadi orang gajian. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa akan kebutuhan hidup. Yang kedua, replicative entrepreneur, yaitu cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren. Yang ketiga, innovative entrepreneur, yaitu wirausaha yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang. Jadi kesimpulannya yaitu, jika ingin perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku. Tetapi jika ingin perubahan besar dan mendasar, ubahlah pola berpikir. Hukum kewirausahaan yaitu, jalan pintas bukanlah sebuah terobosan, melainkan upaya untuk orang-orang yang ingin instan, ingin bersembunyi demi menghindari ujian dalam hidupnya. Dalam konsep kewirausahaan, terdapat dua hal yang mendasar. Yang pertama, malu. Malu dalam artian yaitu malu menjadi anak buah, malu menjadi orang suruhan, dan malu digaji. Yang kedua, energi. Bahwa menjadi wirausahawan yang sukses itu
mulai dari nol, dari bawah, dan bermandikan keringat. Tetapi itu proses menunjukkan bahwa kita hidup. Dalam usaha, proses tidak sedikit, proses mengajarkan kenikmatan. Ada di bagian yang cukup jauh setelah proses yang kita lakukan, tetapi terjatuh buat seseorang yang berpikir dengan konsep kewirausahaan bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena itu sudah biasa, tetapi bagi orang yang instan bisa membawa pengaruh yang cukup besar.